Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kali ini saya akan membahas surat yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini per 11 Mei 2021. Surat ini kalau tidak salah belum pernah saya bahas karena memang awalnya channel ini tidak bertujuan untuk sebagai konten. Memang niat awalnya adalah sebagai dokumentasi saja bahwa saya pernah PPG, pernah ikut seperti ini tugasnya, seperti ini yang saya lakukan, yang saya buat benar, saya buat tugas sendiri. Nah, terus lagi makanya saya share banyak semua tugas-tugas saya share termasuk PTK, hampir tidak ada yang tersisa saya posting, kecuali beberapa terakhir itu seputar soal memang ada yang saya posting, ada yang tidak. Nah, makanya ada yang salah satu yang tidak sepakat bahwa saya live mengerjakan kalau tidak salah TAM dan yang lainnya itu, karena memang itu tidak ada larangan, tapi di salah satu LPTK menganjurkan atau menghimbau jangan melakukan seperti itu. Karena memang niatnya saya hanya sebagai dokumentasi. Channel ini pun itu sudah saya buat tahun 2011, zaman saya kuliah. Jadi video sebenarnya banyak seputar kegiatan saya kuliah, namun saya hapus karena tidak ada thumbnail, memang tidak ada yang nonton. Nah, tidak diedit. Nah, takutnya ada yang hal-hal yang tidak bagus. Nah, dulu tidak tahu, bahkan banyak yang berhak cipta itu saya tidak peduli karena memang tujuannya sebagai dokumentasi saja. Nah, cuma karena banyak yang berkomentar, Pak buat yang seperti ini, wah sepertinya banyak yang nonton nih. Nah, makanya saya semangat untuk membuat kembali video-video yang semaksimal mungkin. Nah, tentunya seputar informasi yang bermanfaat. Nah, insya Allah tidak menyesatkan. Nah, walaupun misalnya surat itu sudah lama. Contoh surat ini sudah terbit pada Mei tahun 2021. Berarti kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, karena ini bulan 5, sekarang sudah bulan 12. Nah, 7 bulan yang lalu. Nah, namun insya Allah ini Bapak Ibu yang belum PPG, yang mudah-mudahan akan PPG, setidaknya ada gambaran misalnya bagaimana PPG. Nah, ini salah satu surat seputar nama-nama mahasiswa PPG atau Bapak Ibu guru yang masuk dalam kota nasional. Nah, di sini suratnya, surat dari Kementerian Agama seputar daftar nama yang mendapat biaya PPG itu dari dana APBN. Nah, sesuai dengan hal suratnya, yaitu seputar verifikasi calon peserta PPG tahun 2021 kategori lulus seleksi akademik 2019 dengan biaya APBN 2021. Nah, di sini jika kita lihat suratnya tahun 2019, artinya Bapak Ibu guru yang sudah lulus pretest tahun 2018 khusus Kementerian Agama, terkhusus lagi guru PAI sudah habis. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu guru agama Islam atau yang sering disebut guru PAI yang lulus pretest tahun 2018 sudah habis. Nah, makanya di sini data terbaru 2019. Nah, untuk guru madrasah saya belum ada data, begitu juga guru umum hampir tidak pernah saya melihat untuk guru umum. Nah, ini sebagai gambaran saja. Jadi Bapak Ibu perlu melihat daftar resminya. Nah, ini yang dari Kemenak. Barangkali Bapak Ibu yang dari guru umum bisa mencari informasi resminya. Jadi agar informasi itu utuh, aktual, terpercaya, atau apa lagi namanya. Nah, di sini disampaikan, sini kriteria penetapan berdasarkan, nah sini nilai seleksi akademik tertinggi. Nah, jadi kita juga harus sadar diri dari nilai tertinggi ini. Kalau tidak salah informasi dari beberapa daerah,
Setidaknya nilai kita 70 ke atas. Nilai 90 saya yakin itu aman. Nah, untuk mendapatkan kuota nasional. Berikutnya di sini masa pengabdian. Nah, di sini masa pengabdian sebagai guru. Nah, usia juga berarti sini yang pertama nilai, yang kedua usia, yang kedua masa pengabdian lamanya, terus lagi usia, terus lagi presentasi data kelulusan seleksi. Jadi di sini Bapak Ibu jangan dianggap sepele, karena di sini dari seluruh Indonesia, dari 21 ribuan itu, nah, itu bisa saja ada orang yang tinggi nilainya, nah, dia usianya sama. Nah, jadi dari apa namanya, nilai dulu yang diambil. Nah, misalnya setelah nilainya itu sama misalnya, terus lagi dilihat usianya, maksudnya seperti itu. Nilai akademiknya sama, misalnya 90 sama-sama 90. Namun yang 90 yang satu itu usianya lebih muda, maka yang lebih tua yang didahulukan, maksudnya seperti itu. Setelah usianya, setelah pengabdiannya, di sini masa pengabdian setelah nilai tertinggi. Misalnya pengabdiannya nilainya sama, pengabdiannya berapa? Yang satu misalnya 6 tahun, 7 tahun, yang satu misalnya 10 tahun, maka yang 10 tahun didahulukan. Misalnya sama juga 10 tahun, sama-sama 10 tahun pengabdian, tapi sudah kecil kemungkinan karena bulannya bisa tidak sama. Jika memang ada sama, di sini juga usia. Nah, di usia sepertinya sulit. Nah, karena di sana ada, tidak mungkin misalnya dia lahir sama-sama Januari misalnya, 1 Januari. Jikapun misalnya berbeda, nah maka itu kembali keputusan panitia. Tapi Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana kriteria pemilihan. Nah, itu intinya. Jadi tidak protes, bagaimana sih pemilihannya seperti ini? Nah, ini suratnya. Jadi Bapak Ibu memang harus dikuatkan literasi membacanya. Nah, yang kedua, guru-guru sudah memenuhi kriteria sebagaimana nomor 1. Nah, yang ketiga, persyaratan mekanisme pendaftaran sesuai dengan nomor. Nah, di bawah barulah daftar namanya. Di sini, guru lulus seleksi akademik tahun 2019 yang masuk kuota PPG dalam jabatan tahun 2001 tahap kedua. Jadi biaya APBN ini di tahap 2 dikhususkan. Semuanya yang biaya APBN kita lihat, cek jumlahnya berapa ribu. Tahap 2 berapa ribu, kita cek, ini dia. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat total adalah 3.262. Nah, jika yang tahap kedua yaitu sebesar 3.262, jika kita gabungkan dengan tahap pertama totalnya 4.600, artinya 4 tambah 3, 7, 6 tambah 6 tambah 2, 8, berarti kurang lebih 7.800, atau kita bulatkan jadi 7.900, tidak sampai 10.000. Artinya data guru PAI dari 21.600 yang antri, yang sudah lulus pretest tahun 2019, jadi bisa masih tersisa kurang lebih hampir 13.000. Nah, mudah-mudahan 13.000 tersebut tuntas atau selesai, atau akan melaksanakan atau akan PPG di tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah juga saya posting, Kemenak akan menambah kuota PPG di tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu, jika misalnya optimis akan masuk, jadi bisa disiapkan hal-halnya mulai dari sekarang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya informasikan seputar
eh, peserta PPG, mekanisme pendaftarannya, dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.